Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Kusmawardana. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan usaha saya yaitu tentang usaha di Hasi Cloud. Pada di sini dari segi makroekonomi tahun 2019 sebanyak 30% dari total transaksi sepanjang tahun tersebut merupakan pembelian barang fashion, baik pria, wanita, dari muda hingga tua. Dan pada tahun 2020 barang dan jasa yang sebanyak terjual pada urutan kedua setelah makanan adalah barang fashion dengan proporsi 23,95%. Dan pada tahun 2020 tersebut ekspor produk pakaian di UMKM Indonesia mencapai 154,47 juta US dollar, dan pada Maret 2021 ekspor pakaian dan aksesorisnya tumbuh 18% atau sebesar 360 juta US dollar. Pada perubahan perilaku konsumen dapat dilihat karena adanya dampak COVID-19 dan masyarakat yang melakukan transaksi berbelanja secara online karena adanya PSBB yang mengakibatkan segala suatu kegiatan dilakukan dari rumah. Pada saat pandemi itu, kegiatan berbelanja masyarakat akan produksi fashion masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data BPS tahun 2020 bahwa transaksi produk fashion dengan e-commerce berada pada peringkat kedua setelah makanan. Konsumen cenderung lebih suka berbelanja kebutuhan fashion mereka menggunakan transaksi secara online, baik dari kalangan muda ataupun yang sudah tua sekalipun. Dengan adanya perubahan perilaku konsumen ini dapat dimanfaatkan dengan menjalankan pilih fashion yang dipasarkan secara online sehingga dapat menjangkau bagian yang lebih luas. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat kegiatan perekonomian berkembang sangat pesat dan menjadi lebih efektif. Kemajuan tersebut membuat jual beli secara online menjadi lebih mudah dalam menyebarkan informasi dan juga transaksi yang ada. Kegiatan jual beli secara online saat ini sudah terdapat wadah yaitu berupa aplikasi dan juga media sosial yang digunakan untuk menunjang kegiatan berjualan. Berjualan secara online akan meningkatkan pendapatan produsen dan juga memudahkan konsumen dalam memberi produk yang sudah ada dan diinginkan. Kinerja ekspor industri pakaian jadi sepanjang tahun 2020 mencapai 7,04 miliar US dollar, di mana industri fashion yang juga sangat erat hubungannya dengan sektor industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 6,76% pada PDB industri pengolahan non migas pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa industri fashion tidak akan habis masanya dan akan terus berkembang di setiap tahunnya mengingat gaya masyarakat dalam berpakaian dan semakin lama semakin meningkat baik dari segi jenis, model bahan ataupun produk yang dihasilkan. Dari segi kompetitor dalam usaha bisnis fashion tentunya sangat banyak sekali sehingga kita perlu membuat unik produk dari industri fashion. Untuk saat ini kompetitor yang memproduksi kaos, hoodie dan juga sweater belum cukup marak yang mengangkat tema sejarah dan juga budaya Indonesia. Sehingga produk-produk ini menjadi terobosan dalam inovasi di bidang fashion selaras dengan pelestarian budaya dan juga sejarah dari tanah air Indonesia yang ada. Permasalahan yang diselesaikan di sini yaitu pada pemberian inovasi produk fashion yang menceritakan budaya dan yang dikemas dalam sebuah desain kaos dengan desain modernisasi sehingga dapat mengatasi sebuah problem di mana konsumen yang memiliki ketertarikan pada sejarah dan juga fashion. Kurangnya pengangkatan informasi sejarah dan budaya Indonesia sehingga produk ini dapat menjadi media yang cukup menarik. Sehingga dibuatlah produk fashion yang menggunakan konsep budaya dan juga sejarah dengan desain modern sehingga menambah minat konsumen. Membuat produk dengan desain berbagai budaya dari daerah dan suku serta sejarah yang ada. Produk fashion ini merupakan jenis bisnis yang bergerak di industri tekstil di mana kategorinya merupakan fashion ready to wear dan subkategori untuk pakaian pria dan juga wanita. Untuk geografiknya di sini didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi fokus sebagai langkah awal daerah potensial adalah Pulau Jawa. Dan untuk demografiknya di sini usia 15 sampai 30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan dengan pendapatan menengah ke bawah. Dan untuk geografis di sini ditujukan untuk ketertarikan dari seniman dan juga budayawan serta organisasi penggiat kelestarian budaya dan juga sejarah Indonesia. Berikut merupakan foto dari produk tersebut. Dari bulan pertama yaitu revenue 27 juta dengan profit 3,6 juta, dan bulan kedua revenue 54 juta dengan profit 7,2 juta, dan untuk bulan ketiga revenue 108 juta dengan profit 14,4 juta. Nama perusahaan yaitu Cloud dengan nama brand DHC Cloud. USP yang perusahaan kami ambil yaitu dengan price, quality dan juga service yang dikedepankan. Di sini dapat logo, warna dan juga font serta tagline yang ada. Promosi yang dilakukan dengan berupa media Instagram di mana di sini bernama @drpkultur.cloud atau WA menghubungi 085 730 374 570, dan di bawahnya terdapat bagaimana pemasaran produk dilakukan. Distribution channel disalurkan secara langsung yaitu penjualan melalui internet dan secara langsung secara COD. Selanjutnya saluran dengan sektor jasa yaitu menggunakan jasa pengiriman CNT dengan sistem pembayaran COD. Operasional sistem di sini terdapat bagaimana pengadaan baku, bagaimana proses produksinya dan juga bagaimana penyimpanan hasil produksi serta bagaimana proses pelayanan konsumen yang ada. Menjalankan perusahaan di sini ada CEO, R&D, Operation, Marketing dan juga Finance. Untuk jobnya dapat dilihat pada setiap tabel di sampingnya. Top line management di mana horizontal strategi dan juga vertical strategi yang akan perusahaan kami jalankan. Di line management COGS strategi yang dipilih adalah memilih vendor dengan harga yang lebih murah tapi dengan kualitas dan hampir sama. Di sini untuk OPEX strateginya ada memilih vendor terdekat dengan meminimalisir ongkir yang harus dibayar serta menggunakan jasa pengiriman termurah dengan estimasi waktu yang cukup cepat. Selanjutnya pada profit dan juga loss projection untuk data sales di sini dapat dilihat pada bulan pertama, kedua dan juga bulan ketiga. Berikutnya bagaimana timeline yang akan perusahaan kami jalankan pada periode Mei sampai dengan Juni 2021. Jadi demikian pemaparan bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.